kasih, selamat sore. Kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan berdiri, dan kita awali perayaan Ekaristi Minggu Biasa kelima dengan menyanyikan lagu pembuka. Disatukan dalam Tuhan, kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, seperti lagu pembuka tadi, panggilan Tuhan, hari ini kita juga akan mendengarkan bagaimana bacaan-bacaan menghantar kita tentang panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus. Memang harus diakui bahwa dewasa ini gereja membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Pertama-tama memang bukan hanya untuk pergi ke tanah seberang atau ke tanah di mana Kristus belum dikenal, tetapi berani disiapkan atau menyiapkan diri untuk diutus dalam karya-karya
di mana mereka berada. Itulah pengalaman seperti Nabi Yesaya, utuslah aku ya Tuhan. Dan dalam bacaan Injil kita juga akan kembali diingatkan tentang panggilan murid perdana. Nah, saudara-saudara terkasih, sekarang mari kita bertanya dalam diri kita, panggilan seperti apa yang sudah kita berikan sebagai jawaban dan kita laksanakan sebagai tindakan kepada Dia yang memanggil hidup kita. Karena kita sadar kita sering abai dalam panggilan Allah, mari kita merendahkan diri di hadapannya, memohon ampun agar kita semua yang saat ini dipanggilnya dilayakkan menyambut rahmat Ekaristi. Bersama doa masing-masing pribadi, hari ini intensi misa dimohon keluarga Yurike yang memperingati 100 hari berpulangnya Papi Erik Kristianus Maria Tehongcu Juhartono tepat tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu. Juga permohonan dari anak, menantu, cucu dan cicit untuk Mama Maria Gerarda Kuanisari yang 4 tahun lalu juga telah dipanggil Tuhan. Semoga Bapak Erik Kristianus, Maria Tehongcu Juhartono dan Ibu Maria Gerarda Kuanisari boleh memperoleh pengampunan dari Allah, dibebaskan dari api penyucian dan memperoleh rahmat pengampunan serta berbahagia dalam kerajaan surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur
Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu itu, serta dengan rela menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap.
Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku akan bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hal yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang.
tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua para rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar. Dan begitulah pula kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, saya yakin bahwa Anda yang ada di sini pernah dipanggil, entah masa kecil, entah remaja,
bahkan setelah dewasa ini. Tetapi memang cara orang memanggil itu berbeda-beda. Ada yang hanya sekedar melambaikan tangan sambil mengarahkan tangannya ke pribadi seseorang. Ada juga yang memanggil orang dengan "Woi!" Kaget ya? Iya, saya memanggil supaya bangun jiwanya, maaf. Ada orang manggil itu karena mungkin orangnya jauh sehingga dia harus berteriak, "Woi, sini!" Atau juga ada orang yang memanggil dengan namanya. Misalnya, "Cok, Cok, sini." Ucok maksudnya. Nah, saudara-saudara terkasih, demikian juga Anda dalam rumah tangga. Ketika Anda memanggil salah satu anggota keluarga Anda, entah suami, entah istri, entah anak-anak, juga pasti pernah melakukan hal seperti itu, minimal 3 tadi. Misalnya, atau yang paling tidak mengenakan itu kalau dipanggil, "Heh, heh, sini, heh, hahe, hahe." Setiap orang pasti punya nama, tetapi kalau saya pribadi paling tidak suka kalau mendengar ada orang manggil hahe, hahe itu. Hahe, 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 hahe gitu ya. Tidak menarik. Nah, kalau seandainya kita pernah memanggil, ada juga sikap orang yang ketika mendengar itu, ada yang mendengar nengok, meskipun bukan namanya disebut karena tidak disebut namanya ya. Jadi, "Woi, woi," atau di sini dikira dirinya. Jadi bisa salah paham. Atau ketika dipanggil dan kemudian menjawab, bisa saja, kenapa? Tidak langsung mendekat, tapi ketemu, "Ngapo?" Bisa juga. Tetapi juga ada orang yang karena cinta dengan orang yang memanggil, maka dia mendekat, "Ngapo, Mak?" Itu. Jadi setiap orang punya jawaban atas panggilan itu berbeda-beda. Sekali lagi, setiap orang pernah dipanggil dan punya jawaban yang berbeda-beda. Hari ini kita mendengarkan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil khususnya. Yesaya tadi dipanggil oleh Yahweh untuk mengerjakan tugas baginya. Yesaya tadi mengatakan, "Mati aku ini kan wong naris bibir." Dalam bahasa kitab suci tadi kan, "Celakalah aku," gitu. Tapi kalau di bahasa Palembang, mati aku. Apa maksud kata najis bibir? Mungkin sebagian dari kita kurang paham. Saya juga awalnya tidak paham najis bibir itu seperti apa. Kalau najis jelas dalam bahasa kitab suci artinya orang yang berdosa. Dan akibat dosa itu mereka mengalami kutukan. Contohnya karena kusta. Maka kalau orang kusta pada zaman Alkitab atau Tuhan Yesus atau pada zaman sebelum Tuhan Yesus itu ada, najis itu harus menunjuk kepada pribadi karena dia ternoda akibat dosa yang dia buat sehingga mengalami kusta. Setiap orang kusta yang melewat atau yang mendekat atau sedang berada dekat dengan orang yang normal harus mengatakan najis, najis gitu. Supaya orang tidak mendekat. Nah, itu kata najis. Tetapi najis bibir bagaimana? Setelah saya mempelajari beberapa artikel dalam Alkitab, kurang lebih najis bibir itu seperti orang yang suka ngegosip, seperti orang yang suka memfitnah, berbohong, penuh hujatan atau ucapan kebencian, dan mungkin juga dengan kata-kata kotor. Jadi Yesaya itu bisa saja muncul dalam lingkungan yang seperti itu. Kalau saya bayangkan yang paling sederhana adalah Yesaya ini suka berbicara kotor. Misalnya, iya, bukan kotor, bukan itu ya. Bisa dimengertilah, saya tidak akan menyebutkan di sini, rasanya nggak pantas. Beberapa kata-kata kotor yang mungkin Bapak dan Ibu, saudara-saudari pernah dengar ketika ada orang yang memaki-maki, ketika ada orang yang memarahi seseorang dengan kata-kata entah binatang, entah kotoran dan sebagainya gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah. Itu najis bibir. Dan itu sudah terbiasa dalam mulut Yesaya, maka dia mengatakan, "Mati aku." Dan itulah sebabnya mengapa tadi dikatakan ada malaikat yang mencepit bara dan kemudian disentuhkan di bibirnya. Bayangkan kalau seandainya ada bara pendupaan diambil kemudian disentuhkan ke mulut.
wah, ndower, ada gitu ya, dan sebagainya. Tetapi terjadi sesuatu yang menarik, bahwa kendati disentuhkan dengan bara, mulut Yesaya tidak mengalami luka. Tetapi itu maknanya adalah, mulutmu kubersihkan untuk mewartakan apa yang aku kehendaki. Itu kurang lebih makna dari bacaan pertama tadi mengenai Yesaya. Sedangkan panggilan para rasul atau panggilan murid-murid perdana, kita dengarkan dalam kisah. Awalnya Yesus mengajar lebih dahulu di Danau Genesaret. Kemudian setelah mengajar selesai, dia tahu bahwa Simon, Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes kakak beradik itu, mereka pulang habis menjala tanpa membawa apa-apa. Nah, karena Yesus sudah memakai perahu mereka, maka Yesus mengatakan pada Simon, "Mon, ke tengah." "Oh, ngapain guru?" "Ke tengah aja, kita menjala lagi." "Guru, sudah semalam-malaman kami itu menjala, nggak ada ikan." "Tapi ya karena engkau yang minta, ya sudahlah." Sebenarnya dalam hati Simon, dia mengatakan, "Guru, lu sok tahu, gue ini anak nelayan, sejak kecil sudah ciblon, sudah mandi berenang di danau ini. Lu itu kan anak tukang kayu, tahu apa dengan dunia laut atau dunia danau?" Tetapi Simon tidak mengatakan itu di depan Yesus karena apa? Menghormati. Tetapi ketahuilah bahwa sebenarnya ungkapan Simon tadi sebenarnya ingin membuktikan, "Oke, guru, kita pergi lagi." Tapi dalam hatinya, jangan salahkan gue ya kalau memang nanti nggak ada. Ternyata Tuhan tahu apa yang harus terjadi. Maka ketika Tuhan mengatakan, "Mon, lempar ke kanan perahumu." Dilemparkan, dan ternyata kita tadi mendengarkan perahu Simon dan teman-temannya yang sudah membantu pun hampir tenggelam, saking banyaknya ikan. Jadi saudara-saudara terkasih, kesombongan Simon dipatahkan oleh sang guru yang menurut Simon tidak tahu apa-apa, tapi ternyata mempunyai kuasa yang dahsyat. Dan itulah sebabnya kenapa Simon akhirnya mengatakan, "Tuhan, pergilah." Dari kata guru, kami sudah semalam-malaman loh nggak dapat ikan. Tetapi kemudian kita lihat transformasi dari Simon yang mewakili teman-temannya. "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa." Inilah sebuah pengalaman iman tentang panggilan. Ketika orang sampai kepada batas manusiawi, dia hanya akan menganggap orang itu biasa. Tetapi ketika dia mampu melihat karya Allah dalam hidupnya yang begitu besar, maka dia baru akan mengakui, "Tuhan, pergilah daripadaku." Saudara-saudara terkasih, kita sudah tahu bahwa para murid Tuhan Yesus itu tidak sempurna. Simon mengatakan, "Pergilah daripadaku Tuhan karena aku orang berdosa." Kita melihat beberapa murid yang lain. Tidak sempurnanya karena mereka bukan orang kaya seperti Petrus dan Andreas. Mereka buruh di Danau Genesaret. Kemudian seperti Yohanes dan Yakobus, mereka adalah pribadi yang ambisius, yang ingin duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan Yesus. Atau seperti Filipus yang kurang berpendidikan sehingga kadang-kadang nggak mudah langsung nyambung, nggak dong. Atau yang seringkali kurang ajar, Thomas, sok hebat. Dan mungkin juga yang penuh kejahatan, seperti Simon Zelot karena sering memberontak dan membunuh, karena dia pemberontak ya. Dan Yudas Iskariot yang suka mencuri uang. Kita sadar murid-murid ini bukanlah orang sempurna, tapi mengapa Tuhan mengambil mereka? Karena Tuhan mau. Itu saja. Karena Tuhan mau, dan kemudian dibentuk kurang lebih 3 tahun, meskipun yang satu gagal. Saudari-saudari, saudari-saudara, apa yang bisa kita refleksikan dengan hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus?
Tadi Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, pergilah ke tempat yang lebih dalam. Duc in altum. Pergilah ke tempat yang lebih dalam. Di sanalah sebenarnya kita bisa melihat bahwa dalam hidup panggilan berkeluarga pun orang diajak untuk duc in altum. Melihat lebih dalam apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga. Tetapi tidak hanya itu, Tuhan menghendaki duc in altum itu, pergi tempat yang dalam, tidak hanya untuk melihat kebutuhan keluarga, tetapi juga kebutuhan orang-orang yang Allah cintai, yang tidak bisa kalau tidak dibantu oleh orang lain. Itulah makna duc in altum. Simon diajak Tuhan Yesus untuk pergi, supaya nanti mendapatkan banyak jiwa, untuk kemudian nanti diangkat, untuk nanti dibawa. Demikian juga dalam hidup berkeluarga, selain jiwa anggota keluarga, tetapi juga Tuhan menghendaki agar keluarga-keluarga itu juga mampu, tanda kutip, menjaring, menjala sebanyak mungkin jiwa untuk diselamatkan. Karena mungkin tidak mengetahui kebutuhannya, maka harus pergi ke tempat itu, ke tempat yang lebih dalam. Artinya, Tuhan menghendaki setiap keluarga tidak hanya memperhatikan keluarganya, tetapi juga memulai dalam karya pelayanan. Keluar dari keluarga. Bukan keluar untuk kelayapan, tapi keluar untuk sebuah tugas. Maka saya pribadi sangat berterima kasih kepada para pelayan-pelayan gereja yang sudah membaktikan hidupnya untuk keluarga, tetapi juga masih sempat untuk membaktikan hidupnya dalam karya pelayanan. Khususnya hari-hari ini, Dewan Terpilih sudah menentukan beberapa orang untuk menjadi rekan kerja dalam pelayanan di paroki ini. Sekali lagi, terima kasih karena mau memberikan diri untuk menjala lebih dalam karya pelayanan. Jadi tidak hanya menjala di bagian dangkal-dangkal saja, di keluarga, tapi juga menjala lebih dalam, karena ada begitu banyak jiwa yang perlu dibantu untuk diselamatkan, ada jiwa yang perlu dibantu untuk dilayani. Terima kasih buat Anda yang membiarkan dirinya dipakai Tuhan, entah di lingkungan, entah di paroki ini, di periode yang akan datang, dan juga dalam masyarakat. Saya belum mendapat data secara khusus. Mungkin di antara Anda ada yang menjabat sebagai pengurus-pengurus dalam RT. Maka saya berterima kasih juga dengan kehadiran Anda di RT-RT itu sebagai pengurus, mudah-mudahan juga menjadi kesaksian tentang siapa orang Katolik itu. Nah, saudara-saudara terkasih, bagi yang belum atau takut atau masih enggan karena merasa sibuknya berlebihan, pesan Nabi Yesaya tadi, ini aku Tuhan, utuslah aku. Maka mari berani bersama-sama untuk tampil keluar. Kalau belum sampai ke tingkat paroki, enggak apa-apa. Layanilah sesama anggota di lingkungan. Terbukalah karena Tuhan membutuhkanmu. Tuhan mengatakan kepada nama masing-masing. Mungkin tidak hanya Simon, mungkin tidak hanya yang baptisnya Julius, atau yang baptisnya Brigita, atau baptisnya mungkin Maria dan sebagainya. Tetapi semua murid Tuhan Yesus akan dikatakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menyelamatkan, karena aku membutuhkanmu. Marilah sekarang kita bangkit berdiri dan dengan bangga kita ungkapkan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, marilah kita berdoa kepada Allah yang telah memanggil kita untuk mengabdi dan melayaninya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia, semoga mereka berani menghadapi gelombang-gelombang perubahan zaman yang penuh gejolak dan tetap mampu mewartakan Injil dengan tidak gentar. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat bersatu hati untuk membawa seluruh masyarakat kepada kesejahteraan umum lahir dan batin. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga mereka yang menderita, para tawanan dan pengungsi, para jompo, orang-orang sakit dan pengembara, memperoleh bantuan yang memadai dalam suasana penuh kasih. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Ekaristi yang kita rayakan bersama mempererat ikatan kita dan memberi kekuatan untuk bekerja sama menghidupkan persekutuan kita dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah Maha Kuasa, pandanglah kelemahan dan keterbatasan kami. Buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun yang Kau kehendaki untuk kami jalankan. Dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga persembahan kami siapkan berkenan kepada Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau perkenankan untuk mengunjukkan persembahan ini. Kami mohon, jadikanlah kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu sorga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami memadahkan pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Anamnese 2A. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan,
hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Erik Kristianus Maria The Hong Chu Juhartono dan Ibu Maria Gerarda Kuanisari yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat menyambut
Marilah berdoa. Allah Maha Kasih, semoga berkat sabda dan sakramen-Mu yang telah kami terima ini, kami Kau kuatkan untuk mengikuti putra-Mu dan menjadi utusannya sebagai pewarta kabar gembira, dan dengan setia sampai kami menerima anugerah kebahagiaan yang kekal. Demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi hari Minggu biasa ke-6. Misa hari Sabtu tanggal 12 Februari jam 6 sore. Lektor Utami Dewi. Pemazmur Rainer Wirab. Petugas tata laksana dari lingkungan Barbara. Kor dari Ibu-Ibu Paroki San Frades, Organis Civita Dei. Misa hari Minggu tanggal 13 Februari jam 7 pagi yang juga merupakan misa pelantikan peturus DPP baru. Lektor Wiwin Pasela, pemazmur Angel Firlin, petugas tata laksana dan kor serta organis dari keluarga Dehonian Kota Palembang. 2. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 26 Februari di Gereja Santo Yosef. Informasi dan pendaftaran menghubungi sekretariat. 3. Pembekalan bahan APP bagi para pemandu di lingkungan dan di kelompok-kelompok kategorial tanggal 22 Februari jam 7 malam di Balai Paroki. Setiap lingkungan atau setiap kelompok diminta untuk dapat mengirimkan calon pemandu setidaknya 2 orang untuk mengikuti kegiatan ini. 4. Berikut ini adalah jadwal untuk baptisan kanak-kanak. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis tanggal 20 Februari mulai jam 4 sore di Balai Paroki yang dilanjutkan dengan gladi bersih di gereja. Pelaksanaan baptisan tanggal 27 Februari jam 5 sore. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat dan dikembalikan 1 minggu sebelum rekoleksi. 5. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Fransiskus Vio Wibowo, putra dari Paulus Handoko Wibowo, dan Helena Ferawati Sucijadi, warga lingkungan Santa Clara, dengan Filomena Viola Cynthia, putri dari Hasan dan Marlina Cynthia, dari Paroki Santo Yosef Palembang. Rencana perkawinan tanggal 11 Februari 2022 di Gereja San Frades. 2. Pasangan Leonardus Arianto, putra dari Yosef Maria Budiono dan Teresia Suyanti, warga lingkungan Santo Yakobus, dengan Francisca Yulita Permatasari, putri dari Ignatius Sukiman dan Maria Angelina Siti Nurhaini, warga lingkungan Santo Fransiskus Saverius. Rencana perkawinan tanggal 12 Februari 2022 di Gereja San Frades. C. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Andreas Andrew Chandra, putra dari Yakobus Chandra dan Mary Taslim, dengan Yunike Melisa, putri dari Saka dan Yana Sari. Keduanya adalah warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 20 Februari 2022 di Gereja San Frades. D. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Jackson Ignatius Liando, putra dari I. Hendrik Gunawan dan Heni Harjono, dari warga lingkungan Santo Hieronymus II Paroki Kristus Raja Surabaya, dengan Gema Jessica Idela Chan, putra dari Hadianto Chandra dan Susan, warga lingkungan Santa Clara. Rencana perkawinan tanggal 26 Februari 2022 di Paroki Santo Silvester Pecatu, Bali. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki.
Saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Tetap setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Selamat malam. Saudara-saudari terkasih, sebelum saya mengakhiri dengan berkat Tuhan, izinkan saya menebus kesalahan saya lupa memberkati anak-anak sebentar. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini dan atas doa yang dipanjatkan untuk kegiatan-kegiatan bersama kita di tahun periode pelayanan yang baru, di mana besok mohon doanya juga agar para pengurus-pengurus yang sudah Anda pilih di lingkungan dan yang juga dipilih oleh Dewan Terpilih juga bisa dibekali oleh pihak keuskupan dan menjalankan tugasnya bersama-sama. Dan nanti minggu depannya bersama dengan uskup rencananya akan dilantik para pelayan-pelayan gereja tersebut. Maka umat terkasih, mohon doanya supaya semua karya pelayanan kita di tahun yang baru juga dilancarkan dan semakin berkembang. Terima kasih kepada seluruh petugas yang hari ini melayani kita, membantu dalam perayaan ini, adik-adik misdinar, lektor dan juga pemazmur, prodiakon, multimedia, tata laksana, dan semua juga yang terkhusus mempersiapkan diri dari KUR lingkungan Santa Agnes dan lingkungan Santa Angela dan organisnya. Terima kasih yang di atas, selamat berjuang untuk lagu-lagu yang penuh semangat tadi. Terima kasih. Dan sekarang kita akan mengakhiri kebersamaan kita dengan memohonkan berkat Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita. Tuhan sertamu, Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai.